Tuh. Selamat pagi semuanya. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya silakan disiapkan. Terima kasih. Nah, seperti biasa, pada pagi hari ini kita akan belajar sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, di sini Mister mau tanya, kira-kira paham nggak kenapa sekarang kelas 3 sama kelas 4 Mister jadinya satu ruangan? Ada yang tahu kenapa alasannya? Karena nggak ada yang tahu, di sini Mister mau kasih penjelasan bahwasanya pada pagi hari ini kita akan melakukan pembelajaran kelas rangkap. Jadi di sini Mister menggabungkan dua kelas, yaitu kelas 3 dan kelas 4. Nah, kenapa Mister gabung? Karena ini merupakan salah satu metode pembelajaran baru. Di sini Mister akan menghubungkan antara materi kelas 3 dan kelas 4. Nah, untuk kelas 3 kita akan belajar mengenai seputar bahasa Indonesia, yaitu temanya tentang lingkungan di sekitar. Dan untuk kelas 4 kita akan belajar PPKN. Kita akan membahas tentang sila Pancasila. Nah, sebelum kita masuk ke materi, sekarang kita mau absen terlebih dahulu. Atas nama Joni hadir. Atas nama Gilang hadir. Atas nama Putu hadir. Izin kemana? Sakit, baik. Nah, untuk anak-anak, kalau memang sekiranya nggak bisa berangkat, sakit atau bepergian, kalau tidak bisa ngirim surat izin, bisa chat gurunya lewat WhatsApp atau telepon. Nah, sekarang kita akan mulai memasuki pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk sekarang kita akan ke kelas 3 terlebih dahulu, yaitu tentang bahasa Indonesia. Nah, sebelum Mister menjelaskan tentang materi hari ini, silahkan dibuka untuk anak kelas 3 skemanya di halaman 18 KJ 2. Nah, di situ ada materi tentang lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar. Ada yang tahu apa sih pengertian dari lingkungan sekitar? Coba si Angel jawab. Benar. Jadi lingkungan sekitar adalah kondisi lingkungan atau alam yang ada di sekitar kita. Nah, jadi misalkan kita melihat lingkungan di sekitar kita, yaitu di sekolah, misalkan di sekolah. Nah, nanti tugasnya anak-anak mengamati kira-kira lingkungan di sekitar sekolah seperti apa ya. Misalkan, lingkungan SDN 3 Bumi ternyata bersih, rajin, dan nyaman. Itu merupakan definisi atau pengertian dari lingkungan sekitar yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Kira-kira ada yang paham nggak? Ada yang ditanyakan nggak tentang materi pada pagi hari ini? Sudah paham semuanya? Karena sudah paham, sekarang Mister akan kasih tugas personal atau individu untuk kelas 3, yaitu mengamati lingkungan di sekitar rumah. Jadi kan rumahnya beda-beda nih, jauh-jauh. Jadi nggak mungkin nanti jawabannya sama kan. Jadi nanti tugasnya mengamati lingkungan yang ada di sekitar rumah. Nanti kalau sudah dipresentasikan atau dibacakan satu-satu ke depan. Paham bukan anak? Pintar. Nah, sekarang kita masuk ke kelas 4. Di kelas 4 kita akan belajar seputar sila Pancasila. Sila Pancasila.
sudah pernah dengar bunyi Pancasila? Oke, benar. Di mana sih dengarnya? Pas upacara. Oke, benar. Jadi pas upacara, teks Pancasila dibacakan oleh pembina upacara dan diikuti oleh semua siswa dan guru. Pinter. Nah, coba sebelum kita membahas tentang sila Pancasila, Mister mau tanya nih, kira-kira bunyi sila yang pertama apa? Ada yang tahu? Angkat tangan coba. Oke, Angel, pintar. Tepuk tangan buat Angel. Nah, sekarang sila yang kedua, ada yang bisa? Coba Dana apa? Oke, benar. Nah, karena kalau untuk bunyi sila Pancasila sudah hafal semuanya ya, karena udah tiap hari kita dengarkan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang lambangnya. Lambang dari Pancasila. Lambang. Nah, coba untuk sila pertama. Sila pertama. Kira-kira lambangnya apa? Ada yang tahu? Coba Opik, apa? Rantai. Salah, kurang tepat. Ada yang tahu yang lain? Oke, benar. Sila pertama lambangnya adalah bintang. Pintar. Nah, untuk sila kedua ada yang tahu lambangnya apa? Apa? Rantai. Benar. Sila kedua lambangnya adalah rantai. Untuk sila ketiga ada yang tahu apa lambangnya? Apa? Pohon beringin. Oke, udah pada jago kayaknya ya. Pohon beringin. Coba untuk sila keempat ada yang tahu? Kepala banteng. Pinter. Sila keempat adalah kepala banteng. Kepala banteng. Dan yang terakhir ada yang tahu lambang dari sila kelima, yaitu apa? Padi dan kapas. Hebat. Padi dan kapas. Oke, sampai sini paham mengenai bunyi dan lambang Pancasila? Oke, paham, pinter. Nah, setelah kita memahami apa itu bunyi dan lambang Pancasila, sekarang kita akan belajar cara memahami atau mempraktekkan sila Pancasila di kehidupan sehari-hari. Oke, di sini Mister bakal kasih contoh untuk sila pertama. Tadi sila pertama bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Pintar. Lambangnya apa? Nana? Bintang. Oke, pintar. Nah, contoh dari pengamalan sila pertama adalah yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Berarti berkaitan dengan apa? Ketuhanan. Dengan apa? Kepercayaan. Jadi pengamalan sila pertama adalah kita untuk yang kita sebagai orang yang beragama baik Islam, Hindu, Buddha, Kristen, yaitu melakukan amalan ibadah. Oke, jadi untuk bentuk pengamalan pertama adalah ibadah, ya. Jadi kalau untuk yang Muslim kita sholat, puasa. Untuk yang Bali kita apa? Sembahyang ke pura. Oke, bener. Untuk yang Kristen apa? Untuk yang Kristen kita berdoa kepada Tuhan sebagai anak Yesus. Oke, berarti pengamalan sila pertama adalah ibadah. Kenapa ibadah? Karena bunyinya adalah ketuhanan. Berarti berhubungan dengan kepercayaan. Paham? Oke, pintar. Tepuk tangan buat kelas 4. Nah, karena sudah paham, di sini Mister akan memberikan tugas personal juga untuk kelas 4, yaitu mengamati dan menjelaskan amalan yang ada di sila kedua. Sila kedua. Kalau sila pertama tentang ketuhanan, sila kedua tentang apa? Ada yang tahu? Oke, sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Ingat, kemanusiaan yang adil dan beradab berarti tugas anak-anak mencari contoh pengamalan yang berhubungan dengan bunyi sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
Nah, nanti kalau sudah dipresentasikan sama kelas 3 sama kelas 4 tugasnya adalah mempresentasikan. Kalau kelas 3 tugasnya mengamati lingkungan sekitar, kalau kelas 4 tugasnya mengamati amalan bunyi Pancasila. Oke, Mister kasih waktu 15 menit ya. Oke, sudah selesai semuanya? Udah, oke, pinter. Sekarang untuk kelas 3 dulu, silakan maju presentasi. Oke, buat kelas 3 sudah semua, tepuk tangan buat kelas 3. Sekarang untuk kelas 4, silakan maju ke depan. Oke, pintar, tepuk tangan buat semuanya. Nah, oke, untuk pembelajaran hari ini Mister rasa sudah cukup, tapi sebelum kita tutup materi atau pembelajaran pada pagi hari ini, Mister ngasih kesempatan. Kira-kira ada nggak yang mau tanyain atau sudah paham kira-kira? Apa? Sudah paham? Masya Allah, pinter-pinter ya anak Mister ya. Nah, jadi sekali lagi Mister tekani, Mister jelaskan bahwasanya poin untuk kelas 3 materi di lingkungan sekitar adalah kita mengamati lingkungan yang ada di sekitar. Cuma tugas kita bukan sekedar mengamati saja. Kalau memang ada yang tidak enak dipandang, kita bersihkan. Misal lingkungan rumah Ahmad jorok, berarti Ahmad harus rajin membersihkan, nyapu dan lain sebagainya. Nah, untuk kelas 4 jangan cuma dihafal bunyinya Pancasila ya, tapi diamalkan. Kalau Islam ya kita ibadah. Itu sila yang pertama. Sila yang kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti apa? Kita menjaga persatuan, saling menghargai dan toleransi supaya tidak ada apa? Perpecahan atau perselisihan. Oke? Nah, sekarang karena anak-anak sudah paham, jadi di sini Mister mau memberikan tugas rumah. Untuk kelas 3 yaitu mengamati lingkungan di sekitar rumah. Tadi kan tugasnya di sekitar rumah. Berarti PR-nya mengamati lingkungan di sekitar masyarakat. Jadi lingkupnya lebih luas, nggak cuma di sekitar rumah, tapi di masyarakat, di desanya. Kira-kira desa situ tuh kumuh nggak ya? Jorok nggak ya? Oke, paham? Paham, pinter. Untuk kelas 4 tugasnya adalah yang pertama, Mister suruh menggambar lambang sila Pancasila, ya, digambar di buku gambar, kemudian dikasih nanti contoh pengamalannya. Kalau sila pertama tadi kita apa? Tentang ibadah. Sila kedua tadi tentang apa? Saling toleransi. Nah, sila ketiga, empat, dan kelima itu buat PR, dicari kira-kira amalan apa yang berhubungan dengan bunyi sila masing-masing. Oke, paham? Paham, pintar. Oke, anak-anak, karena pertemuan kita hari ini sudah cukup, Mister rasa apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini dapat dipahami dengan baik dan diamalkan dengan baik. Oke, Mister akhiri, selamat pagi dan selamat beristirahat.